Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu. Sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati oleh para penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Total 276.764.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025. Sementara arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni Lampung juga masih tinggi namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni Lampung tinggi. Kepadatan calon penumpang yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakahuni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke pelabuhan sebanyak 35.000. Memasuki malam terakhir libur Lebaran pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau masih padat. Nampaknya banyak pemudik dan wisatawan balik ke tempat asal malam ini untuk mempersiapkan melakukan aktivitas besok pagi. Ribuan kendaraan terpantau memadati ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Seperti di kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, iring-iringan kendaraan pribadi plat nomor Jabodetabek terus mengalir. Hal ini karena malam ini merupakan hari terakhir libur Lebaran dan besok harus kembali beraktivitas seperti biasa. Kendati demikian, belum terjadi kepadatan yang berarti serta kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terjadi hingga Selasa dini hari. Kita ke jalur arteri pemirsa, pada hari terakhir cuti Lebaran, jalur arteri Karawang terpantau padat. Kendaraan roda 2 mendominasi arus lalu lintas dari berbagai daerah di Pulau Jawa menuju Jakarta. Sementara itu ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda di Cirebon, Jawa Barat juga padat merayap. Hingga malam ini arus lalu lintas di jalur arteri Karawang terpantau masih padat. Kepadatan arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2. Kendaraan yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini akan kembali ke berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Jakarta, karena besok sebagian perkantoran telah beraktivitas normal. Dari data kepolisian, angka kendaraan arus mudik dan arus balik mengalami kenaikan 0,6% dibanding tahun lalu. Sedangkan angka kecelakaan secara keseluruhan mengalami penurunan. Ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda di Cirebon, Jawa Barat padat merayap pemirsa. Ribuan kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 pribadi sempat tersendat di sejumlah titik simpang pertemuan arus di jalur Pantura. Ribuan arus balik dari arah Jawa menuju Bandung dan Jakarta. Volume kendaraan masih meningkat. Berakhirnya masa cuti Lebaran. Ribuan kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 pribadi sempat tersendat di sejumlah titik simpang pertemuan arus di jalur Pantura. Kepadatan kendaraan ini dari kedua arah, baik dari Jawa Tengah maupun arah sebaliknya.
Guna mengurai kepadatan di simpang, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota memperlakukan rekayasa lalu lintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Toy Iskandar dari jalur Pantura Cirebon. Ya, halo, selamat malam. Bagaimana arus balik di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat malam Galuh dan juga pemirsa, dapat kami informasikan suasana memasuki masa cuti lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul tadi jam 10.15 tadi sempat mengalami kepadatan dari dua arah, baik dari arah Jawa maupun arah sebaliknya. Kedua arah ini merupakan meningkatnya jumlah gelombang arus balik yang hendak dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini. Iring-iringan ribuan kendaraan sepeda motor ini terus melintasi di ruas arteri Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri. Dan di mana berakhirnya masa cuti Lebaran ini, ribuan kendaraan masih terpantau ramai gitu. Bahkan di titik persimpangan kemacetan pun bahkan sempat terjadi. Salah satunya Galuh yang saya informasikan sampai saat ini di ruas Simpang 4 Palimanan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Di persimpangan Kota Cirebon, Jawa Barat ini merupakan salah satu titik kemacetan yang paling parah, di mana ribuan kendaraan baik sepeda motor dan mobil pribadi serta bus ini di siang hingga sore dan malam hari nanti. Malam ini masih terjebak kemacetan yang cukup panjang. Bahkan tidak hanya itu, Galuh, kemacetan ini juga diperparah dengan adanya kendaraan truk besar yang sudah melintas di jalur arteri sendiri. Dan Galuh dan juga pemirsa, kami akan mengajak bagaimana situasi saat ini untuk di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri. Nah, nampak terlihat Galuh di sini sejumlah petugas juga masih memberlakukan sistem buka tutup atau buka tutup manual di titik persimpangan hingga malam ini, Galuh. Dan di mana terlihat kalau ini sebelah sini dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini ribuan kendaraan sepeda motor pada pukul jam 11:10 ini ribuan kendaraan sepeda motor yang mengarah ke Jawa, ke Jakarta ini masih terlihat dan masih mendominasi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat ini. Berakhirnya masa cuti Lebaran ini dimanfaatkan bagi para pemudik yang hendak balik ke sejumlah daerah seperti salah satunya Jakarta dan Bandung sendiri. Meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan pada puncaknya pada hari Minggu kemarin yang mencapai 997 kendaraan yang melintas hingga saat ini, berdasarkan data dari Disub Kabupaten Cirebon sendiri tercatat sejak pukul jam 12 dini hari tadi sampai sore tadi mencapai 82.000 kendaraan, Galuh. Di mana rata-rata kondisi kendaraan yang melintas per jamnya ini mencapai 2.500 kendaraan sepeda motor, Galuh. Nah, nampak terlihat ini sejumlah kendaraan dan sepeda motor ini masih terjebak kepadatan atau kemacetan gitu. Dan terlihat kalau di ujung sana biasanya kepadatan ini mencapai 1 kilo hingga 2 kilometer, Galuh. Dan di mana untuk saat ini jumlah volume kendaraan atau gelombang arus kendaraan pemudik sepeda motor ini berkurang jika dibandingkan pada pagi, siang, dan sore tadi. Dan nampak terlihat iring-iring kendaraan sepeda motor ini masih menunggu traffic light atau lampu merah. Nah, untuk traffic light ini bahkan kendaraan lampu merah hijau sendiri petugas kepolisian sendiri terus melancarkan atau memprioritaskan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini. Nah, untuk tidak hanya itu, Galuh,
petugas kepolisian juga terus menarik kendaraan seperti itu. Dan nampak terlihat tidak hanya kepadatan di jalur dari arah Jawa menuju mengarah ke Jakarta sendiri, Galuh. Bahkan dampak imbasnya penerapan one way yang diterapkan oleh Kakor Lantas sendiri nampak terlihat dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kepadatan yang sangat panjang, Galuh. Dan di mana terlihat dari Pemuda Kota Cirebon hingga Palimanan kondisinya padat merayap, bahkan kecepatan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 km per jamnya saja. Dan volume kendaraan ini kalau diprediksikan seperti masa cuti berakhir sudah ini, namun pada arus balik kali ini juga diprediksi volume gelombang arus pemudik ini masih terpantau atau masih akan terus naik gitu pada hari Selasa nanti. Mengingat kalau jika dibandingkan pada arus mudik atau arus balik ini berbeda, Galuh. Di mana kalau arus balik ini warga masih bersama keluarga mereka untuk di kampung halaman. Bahkan tidak hanya itu, Galuh, karena juga meskipun masa cuti sudah berakhir, namun aktivitas sekolah ini masih belum dilakukan dan hari Selasa ada yang masuk hari Selasa dan Rabu, sehingga diprediksi volume kendaraan pemudik sepeda motor yang dari arah Jawa dan menuju Jakarta ini masih akan terus meningkat pada hari Rabu dan Kamis nanti. Seperti itu, Galuh. Baik, Toh Iskandar, berarti artinya apakah hingga dini hari nanti kepadatan di kawasan tersebut masih terus meningkat atau bagaimana? Ya, untuk saat ini memasuki hari ini juga masih terpantau ramai lancar, Galuh. Meskipun tidak ada kepadatan di sejumlah titik persimpangan gitu, Galuh. Nah, nampak terlihat di sini tidak ada kepadatan atau antrian yang cukup panjang, Galuh. Biasanya di titik rawan kemacetan ini pemudik mengalami kemacetan yang cukup panjang, bahkan hingga pada kemarin pada puncaknya mencapai 8 km. Nah, seperti terlihat kalau malam ini ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah bahkan sekali lengan, Galuh, di mana kendaraan bisa melaju dengan kecepatannya dengan di atas 60 km per jamnya sendiri. Namun kami juga mengimbau meskipun keadaan situasi di jalur Pantura ini masih terlihat ramai, para pemudik juga diimbau agar selalu berhati-hati jika melintasi di jalur Pantura, Cirebon maupun Kabupaten Cirebon sendiri pada malam hari, Galuh, di mana masih banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang berkurang serta minimnya penerangan lampu sendiri, sehingga berdampak pada rawan terjadinya kecelakaan pada sepeda motor sendiri. Dan nampak terlihat banyak para pengemudi ini masih membawa anak-anak mereka meskipun pada malam hari gitu, Galuh. Dan mengingat kami juga menghimbau bagi bapak atau ibu yang melakukan membawa anaknya agar untuk diistirahatkan gitu, karena mengingat kondisi di cuaca di Cirebon sendiri tidak menentu gitu. Belakangan ini selama 3 hari berturut-turut kalau di jam 11 sampai jam 2 itu panas, sehingga habis itu curah hujan yang cukup tinggi. Dan kami juga menghimbau arus besok, misalnya ketika melintasi di jalur Pantura Cirebon sendiri, harus mewaspadai titik-titik rawan kemacetan, Galuh. Dan di mana di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri banyak titik-titik kemacetan persimpangan gitu. Kondisi ini diakibatkan banyaknya warga lokal Cirebon yang sedang melakukan aktivitas di siang walaupun sore hari gitu, Galuh. Dan di mana seiring karyawan atau swasta yang sudah masuk bekerja, sehingga berdampak pada meningkatnya volume kendaraan maupun
warga lokal maupun pemudik, sehingga mengakibatkan kemacetan pun kerap terjadi di titik pemuda kota Cirebon sendiri. Dan nampak terlihat lalu pemudik ini tersendat karena adanya traffic light atau adanya lampu merah di titik persimpangan ini. Mengingat karena di jalur ini merupakan titik pertemuan arus dan dari arah kota menuju ke stasiun Bima sendiri. Dan kalau terlihat, kalau hitungan berapa menit saja, ketika misalnya dengan lamanya durasi lampu merah ini, sehingga mengakibatkan kepadatan arus atau kepadatan arus lalu lintas kendaraan ini kerap terjadi di jalur persimpangan kota Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan nampak terlihat lalu di sebelah sana juga petugas, meskipun ini sudah mau memasuki atau pergantian hari, petugas masih disiagakan di sejumlah titik persimpangan ini. Mengingat kondisi ini di jalan, salah satunya di jalan arteri pemuda kota Cirebon, Jawa Barat ini, merupakan titik yang paling parah kemacetannya sendiri, di mana petugas kepolisian dibantu Dishub, Kabupaten Cirebon, TNI Polri untuk mensiagakan di titik persimpangan ini guna mengatur secara manual atau buka tutup jalur sendiri seperti itu, Galuh. Dan kami juga menghimbau para pemudik karena masih banyak atau beroperasinya truk-truk yang sudah beroperasi di jalur Pantura gitu. Karena mengingat di jalur Pantura ini sudah banyaknya truk atau maupun angkutan yang sudah beroperasi, sehingga berbagai jalur atau penyempitan pun kerap terjadi di sepanjang jalur arteri Pantura Cirebon sendiri. Dan hingga saat ini Galuh hanya berapa durasi 1 menit lebih gitu. Dan petugas kepolisian membuka tutup jalur arteri pemuda di persimpangan 4 ini, dan untuk dari arah Jakarta menuju Jawa ini lalu diberangkatkan agar tidak terjadi penumpukan gitu. Dan kami juga akan mengajak Galuh bagaimana untuk situasi dari arah Jakarta menuju Jawa ini. Nah, terlihat ini Galuh masih ramainya kendaraan truk-truk besar yang ditarik oleh petugas kepolisian agar tidak terjadinya kepadatan di titik simpul kemacetan simpang pemuda ini, Galuh. Dan terlihat hanya kendaraan truk besar yang melintasi di jalur ini. Dan kerap terjadi kepadatan akibat imbasnya one way yang diterapkan oleh Kakor Lantas sendiri, Galuh. Dan terlihat juga, Galuh, di sana petugas kepolisian juga menutup dari arah kota menuju ke Stadion Bima. Kondisi ini dilakukan guna untuk agar dari arah kota sendiri tidak mengantri di persimpangan lampu merah, sehingga langsung membelokkan kiri dan mengantri untuk mengikuti dari arah Jawa ke arah Jakarta sendiri. Nanti bisa nembus belok kiri seperti ini, seperti itu, Galuh. Dan nampak terlihat di sini juga, dan sudah 1 menit setengah belum dilakukan di perjalanan ini, maka pihak kepolisian juga akan terus melakukan rekayasa arus lalu lintas sendiri agar tidak terjadi kepadatan. Nah, nampak terlihat kalau di sisi kanan atau sebelah sisi kiri ini pada pukul tadi jam 7 lewat hingga jam 10 tadi mengalami kepadatan dari kedua arus sendiri. Dan hingga saat ini petugas kepolisian bisa memulai kepadatan kedua arus ini karena di titik persimpangan rawan terjadinya kemacetan ini
mereka melakukan merekayasa arus lalu lintas. Seperti itu, Galuh. Kembali di studio. Baik, Toh Iskandar, terima kasih atas informasinya langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda breaking news akan kembali dilakukan oleh rekan kami, Syafati Suryo. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kali ini bersama saya, Syafati Suryo. Pemirsa, hari terakhir cuti bersama. Suasana arus balik di gerbang tol Cikatama terpantau masih padat. Meski cenderung terjadi penurunan, kecepatan kendaraan masih terbatas 50 km per jam. Dari data Jasa Marga, sekitar 52% kendaraan arus balik telah memasuki wilayah Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan musim lebaran tahun lalu, kondisi lalu lintas masih dapat dikendalikan. Sistem one-way lokal yang diberlakukan sebelum one-way nasional di ruas tol Cikampek dinilai membantu mengurai kemacetan arus balik lebaran tahun ini. Sementara itu, Polri mengimbau kepada para pemudik dari arah selatan agar menggunakan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan di kawasan gerbang tol Cikatama. Pemirsa, berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya hingga Minggu 6 April, sebanyak 971.594 kendaraan melintas di jalur gentong didominasi kendaraan roda 2. Di hari terakhir cuti bersama, jalur Lingkar Selatan masih menjadi jalur favorit pemudik yang menggunakan sepeda motor. Beberapa simpul kemacetan terjadi di persimpangan Pamoyanan, Sukamantri, dan Panyusuhan. Untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah ini, polisi terus bersiaga. Skema one way akan diterapkan jika terjadi kepadatan di beberapa titik. Pemirsa, hari terakhir cuti lebaran, jalur arteri Karawang terpantau padat. Kendaraan roda 2 mendominasi arus lalu lintas dari berbagai daerah di Pulau Jawa menuju Jakarta. Sementara itu, ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda di Cirebon, Jawa Barat padat merayap. Hingga malam ini, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang terpantau masih padat. Kepadatan arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2. Kendaraan yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini akan kembali ke berbagai daerah di Jawa Barat termasuk Jakarta. Karena besok sebagian perkantoran telah beraktivitas normal. Dari data yang dirilis kepolisian, angka kendaraan arus mudik dan balik mengalami peningkatan 0,6% dibanding tahun lalu. Sedangkan angka kecelakaan secara keseluruhan mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Rudi. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, siapa dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk arus balik di jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat saat ini masih terus mengalir. Memang kondisi saat ini berbeda dengan tadi sore dan beberapa menit yang lalu arus lalu lintas para pemudik yang mengarah ke arah Jakarta cukup padat. Namun kalau melihat untuk kondisi yang beberapa menit saat ini, kondisinya lebih landai dan lebih lancar. Kami informasikan bahwa untuk di jalur arteri sendiri ada beberapa titik yang menjadi pemicu kepadatan. Kalau melihat dari jalur lokasi saya menyiarkan, seperti di belakang saya ini merupakan lokasi pendai atau pertigaan yang disebut lebih dikenalnya pertigaan pendai.
di mana ini merupakan jalur akses arteri yang mengarah kendaraan para pemudik, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi dan truk juga di sini semuanya diarahkan ke jalur pendai. Di mana jalur pendai ini kemudian para pemudik dan atau kendaraan pribadi dan kendaraan lainnya akan diarahkan langsung ke jalur lingkar Tanjung Pura Karawang, di mana kendaraan di sini dialihkan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan atau penumpukan di pusat kota Karawang sendiri. Dan untuk di depan lokasi saya sendiri, di sini sudah diberlakukan sistem buka tutup, di mana untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan. Melihat dari kondisi setelah merekayasa arus lalu lintas yang berada di lokasi pendai sendiri, arus lalu lintas akan lebih lancar kembali. Dan kami informasikan juga memang titik-titik kemacetan sampai saat ini masih terus terjadi. Seperti di depan saya itu merupakan ada beberapa titik lokasi, yaitu mulai dari pertigaan Karawang Timur dan juga ada di lokasi Terminal Kelari, dan kebetulan Terminal Kelari itu berdekatan dengan SPBU, di mana itu merupakan akses keluar masuk kendaraan kecil dan kendaraan besar, terutama yaitu para pemudik yang melakukan untuk pengisian bahan bakar BBM, di mana para pemudik untuk mengisi BBM banyak menggunakan SPBU tersebut, sehingga memang menjadi lokasi yang menjadi tempat penumpukan. Hal itu terjadi memang lokasi penumpukan itu terjadi menyesuaikan secara bergelombang atau secara menyesuaikan waktu. Mengingat kalau arus lalu lintas semakin deras, otomatis secara tidak langsung lokasi yang saya siarkan di lokasi ini merupakan titik rawan kepadatan. Ya, kemudian juga untuk kondisi cuaca saat ini, ya siapa ada pemirsa untuk malam ini sudah agak teduh, agak gelap ya memang, dan sini sudah mulai petir juga sudah lumayan besar. Di sini bertanda memang di sini kondisi akan hujan. Ya, kalau melihat dari arus balik untuk mungkin ini arus lebih besar kemarin ya dibandingkan pada malam ini. Mengingat memang hari ini merupakan hari ketujuh Lebaran, di mana untuk para pemudik yang dari Trans Jawa Pantura maupun dari Jawa Barat seperti Bandung, Tasik, Pangandaran, semuanya melalui akses jalan arteri Karawang, dan satu-satunya jalan yang mereka dilalui. Dan kami informasikan juga untuk kendaraan arus lalu lintas yang berada di lokasi ini. Untuk saat ini kalau kami melihat sudah beberapa menit yang lalu semakin landai, artinya kondisinya semakin lancar. Ya, kemudian begitu juga untuk tempat-tempat peristirahatan. Kalau malam biasanya di jalur arteri Karawang ini merupakan tempat-tempat yang menjadi dimanfaatkan oleh para pemudik yang dari perjalanan jarak jauh, seperti mereka dari Jawa Tengah dan Jawa Barat ataupun Jawa Timur, itu bisa memanfaatkan di tempat-tempat yang berada di jalur arteri Karawang, yaitu tepatnya di jalur lingkar Tanjung Pura Karawang. Bukan sejumlah lagi ya, di situ banyak ratusan tempat-tempat warung dadakan dan tempat-tempat peristirahatan. Mengingat perjalanan mereka memang kebanyakan rata-rata kalau saya melihat dari perbandingan yang kemarin, rata-rata para pemudik biasa yang menggunakan perjalanan siang hari, dan kalau sampai Karawang mereka rata-rata malam, dan sehingga untuk lepas lelah sesaat banyak yang menggunakan istirahat di tempat-tempat di warung dadakan di jalur arteri. Ya, sampai sementara itu. Kondisi cuaca di sana saat ini tampaknya masih turun hujan ya, Rudi? Ya, Sapa, kalau melihat kondisi saat ini, ya ini sepertinya angin juga sudah mulai besar di tempat lokasi saya juga, dan petir dari tadi sepertinya udah bertanda akan hujan ya. Biasanya seperti itu.
Nah ini sekarang sudah cukup petir, nanti bisa dilihat di belakang. Nah kalau saya melihat, nah ini di petir di belakang ini, kalau melihat ini seperti di daerah antara Subang lah ya. Kalau melihat, karena ini ada, nah petir sangat besar sekali. Kalau melihat ini berada di arah timur. Kalau prediksi saya itu berada sekitar lokasi di daerah Subang dan Purwakarta. Kemungkinan ya seperti itu. Kalau melihat kondisi ini, bentar lagi sepertinya Kerawang ini akan diguyur hujan. Dan kalau diguyur hujan seperti kemarin, para pemudik seperti biasa mereka banyak yang beristirahat atau mereka lebih menunggu hujannya surut dulu. Ya, untuk seperti itu Sapa untuk kondisi saat ini. Nah, petir sudah dari tadi sudah ini berbunyi terus. Baik, Rudi, kalau berdasarkan data dari kepolisian setempat, seperti apa prediksi kondisi lalu lintas di esok hari? Ya baik, Sapa, kalau melihat dari prediksi hari-hari sebelumnya, kondisi arus lalu lintas para pemudik yang berada di jalur arteri Karawang sendiri, ya kalau melihat saya gambarkan bahwa ini merupakan jalur arteri Karawang. Biasanya di jalur-jalur ini ramai dilewati atau dilintasi oleh para pemudik sepeda motor khususnya. Ini pada jam-jam tertentu ramai, ya mulai kalau pagi, biasanya pagi itu menjelang subuh mulai agak ramai. Namun sampai jam 8, kalau udah jam 8 ke sana, itu para pemudik udah mulai agak jarang ya, udah mulai agak longgar. Dan kemudian biasanya nanti kalau ramai lagi di jalur-jalur ini, itu biasanya di menjelang pada siang hari. Ya kemungkinan biasanya para pemudik itu dari pagi dari Jawa, dia baru pada sampai Kerawang. Dan lebih puncaknya lagi itu selalu ramai arus lalu lintas para pemudik yang selalu di jalur arteri ini selalu dipadati. Itu rata-rata menjelang pukul 5 sore, setengah 5 sore maksud saya, setengah 5 sore itu selalu dipadati oleh ribuan kendaraan. Nah, kalau melihat dari volume kendaraan, karena mengingat ini merupakan puncak prediksi dari kami, ini kondisi arus lalu lintas memang kemarin itu puncaknya, dan kalau hari ini melihat puncak arus balik itu lebih jumlahnya lebih besar dari kemarin ya. Kalau melihat untuk besok saya prediksi itu kemungkinan akan semakin berkurang, mengingat karena memang puncak arus balik di wilayah jalur arteri sendiri ya sudah banyak para pemudik yang mengarah atau kembali ke Jakarta. Artinya untuk besok hanya tinggal sisa-sisa para pemudik, baik itu kendaraan sepeda motor maupun para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, siapa? Ya. Baik, Rudi, jika terjadi kepadatan lalu lintas kembali di sana, adakah jalur alternatif yang bisa dilalui oleh para pemudik untuk menghindari kemacetan? Ya, Sapa, untuk seperti biasanya jalur arteri, walaupun memang ini besok merupakan diprediksi jumlah volume para pemudik akan lebih berkurang ya, jumlahnya lebih mungkin hanya sisa-sisa, namun volume kendaraan itu bisa diprediksi tidak tidak diprediksi separah itu ya. Pastinya untuk diprediksi itu kemungkinan kalau misalkan ada lonjakan juga, pihak kepolisian juga akan tetap mengantisipasi, karena jalur-jalur sampai saat ini baik itu pembatas-pembatas jalan atau pertigaan-pertigaan ini juga sudah masih tetap belum dirubah. Skenario rekayasa arus lalu lintas ini masih diberlakukan. Ya, itu baik di jalur arteri maupun di jalur yang mengarah ke ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Untuk di jalur arteri sendiri, memang untuk rekayasanya dia lebih simpel, lebih di pertigaan-pertigaan diberlakukan untuk sistem buka tutup, dan mayoritas sampai saat ini rekayasa itu ditutup. Ya, sementara ini Sapa, kondisinya sudah mulai hujan rintik-rintik ini,
bertanda hujan sepertinya akan mau besar. Saya juga di sini udah agak diguyur-guyur hujan. Persiapan mungkin saya juga akan mau hijrah ke ini sebelah untuk mengamankan kalau melihat, karena di sini kita juga banyak peralatan kamera. Mudah-mudahan ini belum terlalu besar ya. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari jalur arteri Karawang. Baik, sudah mulai turun hujan di sana. Terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Pemirsa, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati oleh para penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Total lebih dari 276.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025. Sementara itu arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakahuni Lampung masih tinggi. Kepadatan calon penumpang yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakahuni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000. Pemirsa, memasuki malam terakhir libur Lebaran, arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau masih padat. Tampaknya banyak pemudik dan wisatawan balik ke tempat asal malam ini untuk persiapan melakukan aktivitas besok pagi. Ribuan kendaraan terpantau memadati ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Seperti di kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta. Iring-iringan kendaraan pribadi plat nomor Jabodetabek terus mengalir. Hal ini karena malam ini merupakan hari terakhir libur Lebaran dan besok harus kembali beraktivitas seperti biasa. Kendati demikian, belum terjadi kepadatan yang berarti serta kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terjadi hingga Selasa dini hari.